teman-teman, kembali lagi dengan saya Pram. Di channel ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana caranya menguasai CorelDRAW dalam waktu 7 hari. Nah, di video kedua ini kita akan langsung belajar membuat desain dan mengenali tools-tools yang ada di CorelDRAW. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Nah, kalau aplikasi CorelDRAW kita sudah terbuka, sekarang kita tinggal buat halaman kerja baru ya, atau lembar kerja baru. Langsung saja di nama kita buat namanya pertemuan 2. Kemudian ukurannya kita pilih ukuran A4 saja. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, kita sudah punya lembar kerja di CorelDRAW. Sekarang kita akan belajar membuat objek, kotak, lingkaran, dan poligon, serta kita akan pelajari fungsi pick tool dan shape tools ya. Oke, pertama kita buat objek rectangle tools dulu atau objek kotak dengan tools rectangle tools. Caranya kita klik toolsnya, kemudian kita klik di area kerja kita tahan kliknya, kemudian kita seret. Kalau sudah tinggal kita lepaskan. Nah, jadi objek rectangle toolsnya ya. Kemudian kita akan membuat objek berbentuk lingkaran dengan cara menggunakan ellipse tools ya. Caranya sama, tinggal kita klik toolsnya, kemudian kita klik di area kerja, kita tahan, kemudian kalau sudah sesuai tinggal kita lepaskan. Dan yang ketiga adalah membuat pola poligon dengan polygon tools ini ya. Caranya sama, kita klik, kita tahan, kita lepaskan. Nah, bedanya di polygon tools ini kita bisa atur berapa sisi poligon kita. Kalau yang kita buat ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau buat 5 tinggal kita klik di sini ya. Di sini ada angkanya 6, kita klik turun, dia jadi segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita tambah lagi jadi 7, dia akan bertambah sisinya jadi 7. Tambah lagi jadi 8 dan seterusnya ya. Oke, kita kembalikan ke 5 saja ya. Kita sudah bisa membuat objek kotak, lingkaran, dan poligon. Nah, sekarang kita akan pelajari fungsi dari pick tool dan shape tools ini ya. Pertama kita akan pelajari fungsi pick tool ini ya. Pick tool sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menyeleksi objek. Nah, misalnya kita mau seleksi atau kita pilih objek yang kotak, tinggal kita klik di objeknya ya. Nah, kalau sudah muncul titik-titik seperti ini, tandanya dia sudah terseleksi. Kalau kita mau seleksi yang lingkaran, kita klik yang lingkaran. Begitu juga yang poligon ya. Itu adalah fungsi pertama dari pick tool, yaitu untuk menyeleksi. Kemudian yang kedua adalah untuk menggeser atau mengubah posisi objek ya. Caranya tinggal kita klik objeknya, kemudian kita klik, tahan, dan kita seret ya. Nah, kalau udah pada posisi yang kita inginkan, boleh kita lepas. Nah, dia akan pindah ya. Itu adalah fungsi yang kedua dari pick tool, yaitu untuk memindahkan posisi dari objek yang terseleksi. Dan fungsi yang ketiga dari pick tool adalah untuk mentransform objek ya. Jadi mentransform itu bisa memutar objek atau mengubah bentuknya. Misalnya seperti ini. Kalau kita mau memutar objek ini, kita tinggal klik 2 kali saja di toolsnya. Nah, kalau sudah muncul tanda panah ini, tandanya sudah siap diputar. Nah, kalau kita mau putar objek ini, kita tinggal klik tanda panah yang ada di sudut ini. Kemudian kita tahan dan kita putar. Nah, otomatis dia akan terputar sesuai dengan yang kita mau. Dan fungsi yang selanjutnya adalah untuk mentransform atau mengubah bentuknya ya. Jadi yang bentuknya ini tadinya adalah persegi panjang, bisa kita ubah jadi jajar genjang ya. Caranya adalah dengan menyeret tanda panah yang ada di sisi samping atau di sisi atas dan bawah. Kalau di sisi yang di sudut ini adalah untuk memutar objek, sisi yang samping ini adalah untuk mengubah bentuknya. Nah, kalau kita seret ke bawah, sisi yang samping itu jadi jajar genjang ya.
atau yang atas juga sama, kalau kita seret ke kiri atau ke kanan jadi bentuknya jajar genjang juga. Oke, fungsi dari pick tool kita sudah pelajari, kemudian kita akan pelajari fungsi dari shape tools ya. Fungsi shape tools ini adalah untuk memanipulasi objek ya. Misalnya shape tools jika kita gunakan pada rectangle tools, kita bisa gunakan untuk menumpulkan sudutnya. Bentuk persegi panjang yang tadinya sudutnya ini lancip bisa kita buat tumpul dengan cara kita klik shape tools, kemudian kita klik objeknya dan kita seret seperti ini. Nah, otomatis dia akan menjadi tumpul atau melengkung ya. Kemudian fungsi shape tool ini berbeda juga jika kita gunakan di lingkaran. Misalnya kita klik lingkarannya. Nah, kita bisa ubah menjadi 3/4 lingkaran seperti ini ya dengan shape tools. Nah, seperti ini. Atau bisa kita buat setengah lingkaran seperti ini. Tinggal kita seret salah satu sudutnya. Atau bisa kita buat hanya setengah lingkaran tapi berupa garis saja ya. Kita klik yang ini. Nah, itu fungsi shape tools yang kita aplikasikan pada lingkaran. Kemudian kita kembalikan lagi pakai tools yang ini ya. Nah, dia otomatis kembali lagi. Kemudian shape tools ini juga memiliki fungsi yang berbeda jika kita aplikasikan di polygon ya. Misalnya kita klik di titik yang di sini ya. Kita geser ke tengah. Nah, yang lain akan mengikuti. Nah, kalau kita mau bikin gambar bintang seperti ini caranya. Atau kita coba di sudut yang ini, kita akan geser ke kanan, yang lainnya juga akan otomatis mengikuti. Kemudian fungsi shape tools ini juga bisa kita gunakan untuk melengkungkan objek ya. Misalnya kita akan buat garis yang ini melengkung. Kita tinggal klik salah satu sudutnya seperti ini. Kemudian akan muncul opsi seperti ini ya. Ini tandanya kita bisa melengkungkan suatu garis. Kita klik, kemudian muncul tanda panah di sini, bisa kita seretnya. Oke, kita sudah mempelajari fungsi dari pick tool, shape tools, rectangle tools, ellipse tools, dan polygon tools ya. Sekarang kita akan langsung belajar membuat desain dengan objek yang berbentuk kotak ya. Kita buang dulu, kita taruh luar. Pertama kita akan menggunakan rectangle tools ini. Kita bentuk kotak ya. Nah, seperti ini. Kita bentuk kotak lagi, yang kedua lebih kecil seperti ini. Kemudian kita bentuk kotak yang ketiga seperti ini. Nah, kita akan membentuk desain berupa HP Android ya. Caranya seperti ini. Kita posisikan pas di tengah-tengah dulu yang ini. Kemudian yang ini juga kita posisikan di tengah-tengah yang paling kecil. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan lengkungkan masing-masing kotak yang sudah kita buat. Yang paling luar dulu, kemudian yang dalam, kemudian kita akan lengkungkan yang paling kecil ini. Ini terlalu melengkung ya. Oke, kalau sudah, kita akan warnai masing-masing objek ini ya. Pertama kita akan warnai yang dalam ini sebagai layar handphonenya. Kita warnai biru. Kemudian kita warnai yang kecil ini dengan warna hitam ya. Cara mewarnainya, teman-teman seleksi objeknya, kemudian teman-teman klik warna yang akan kita gunakan di palet warna. Nah, kemudian yang paling luar kita kasih warna hitam juga. Nah, gimana? Sekarang udah mirip HP Android bukan? Biar lebih meyakinkan lagi, kita atur kesesuaiannya ya, sudut-sudutnya. Kemudian kita akan kasih tulisan di dalam layar ini ya. Caranya dengan kita gunakan tools text tool ini ya. Kita klik toolsnya, kemudian kita klik di daerah yang mau kita kasih tulisan. Kalau sudah muncul kursor yang berkedip seperti ini, tandanya kita sudah bisa mengetikkan di keyboard ya. Misalnya kalau kita mau kasih tulisan Oppo, OPPO. Nah, sudah, kita tinggal gunakan pick tool lagi, kita ubah ukurannya. Kita perbesar ya, kemudian posisinya kita taruh di tengah-tengah. Kemudian sepertinya perlu kita tebalkan hurufnya dengan bold, dan kita ubah warnanya jadi putih abu-abu ya. Nah, seperti ini.
Oke, di pertemuan kedua ini kita sudah bisa membuat desain berupa HP Android hanya dengan basic object yang berbentuk kotak saja. Kemudian kita modifikasi dengan Shape Tools ya. Kemudian kita tambah dengan tulisan menggunakan Text Tools ya. Kita juga sudah belajar beberapa fungsi dari Pick Tool, Shape Tools, dan membuat objek dari Rectangle Tools, lingkaran, dan Polygon. Mungkin teman-teman gak akan langsung hafal semua fungsi yang kita gunakan tadi, tapi tenang aja, nanti kita sambil ke video yang selanjutnya kita sambil belajar terus. Kalau sambil dipraktikkan nanti lama-lama hafal sendiri ya. Kita nggak perlu hafal secara teori, tapi ketika kita sering menggunakan, maka nanti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Oke, cukup sekian pertemuan di video kali ini. Teman-teman jangan lupa terus ikuti video-video di channel ini biar teman-teman bisa menguasai CorelDRAW dalam waktu 7 hari ya. Dan jangan lupa terus dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari biar teman-teman terus ingat dan gak lupa. Sampai bertemu di video selanjutnya.